Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Suryahadi, NPM 2021030308, Hukum Ekonomi Syariah kelas D. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal ujian akhir semester. Pelajaran Tahsinul Qiraah, dosen pengampu Indah Agung Suprapti MPD. Baiklah, saya akan membacakan surat Al-Qari'ah dari ayat 1 sampai dengan ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah. وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية Shadaqallahul azim. Baiklah, selanjutnya saya akan menyebutkan 5 hukum tajwid yang terdapat dalam surat Al-Qari'ah. Yang pertama, Al-Qari'ah. Dari kalimat tersebut saya mengambil hukum tajwidnya, yaitu izhar qamariyah atau bisa disebut dengan alif lam qamariyah di kalimat Al-Qari'ah. Kenapa disebut dengan izhar qamariyah? Karena alif lamnya dibaca dengan jelas. Huruf izhar qamariyah yaitu abghi hajjaka wa khaf aqimah. Yang kedua, wa ma adra. Di situ saya mengambil hukum tajwid yang terdapat dalam kalimat tersebut, yaitu qalqalah adra atau juga qalqalah sugro. Kenapa? Karena ada dal sukun di tengah kalimat adra, maka dibacanya memantulkan dari huruf danya tersebut. Huruf qalqalah yaitu ba, jim, dal, toko atau disingkat dengan baju di toko. Yang ketiga, yauma yakunu. Yauma, saya mengambil kalimat tersebut karena terdapat hukum tajwid yaitu mad lain. Kenapa? Karena terdapat waw sukun bertemu dengan sebelum hurufnya berharokat fathah, maka dibaca mad lain hukumnya. Yauma, huruf mad lainnya itu ada 2, ya sukun dan waw sukun jika huruf sebelumnya berharokat fathah. Yang keempat, al-mafush. Hukum bacaan tajwid yang terdapat dalam kalimat tersebut yaitu ikhfa hakiki. Kenapa? Karena ada nun sukun bertemu dengan huruf fa, sedangkan huruf fa merupakan huruf dari ikhfa hakiki, maka dibacanya samar-samar al-mafush. Yang kelima yaitu fa'amma ma thaqulat. Fa'amma, di situ saya mengambil hukum tajwid yaitu gunnah. Kenapa? Karena ada mim bertasydid, sedangkan huruf gunnah yaitu mim bertasydid dan nun bertasydid, maka ditahan selama 2 harokat. Fa'amman. Selanjutnya nomor 2, waqaf seperti kita ketahui dalam istilah bahasa yaitu menghentikan atau berhenti, dan dalam istilah yaitu menghentikan suara pada suatu kalimat guna untuk mengambil napas dan berniat untuk melanjutkan bacaan tersebut dan tidak berniat untuk tidak melanjutkan bacaan tersebut. Baiklah, dan macam-macam waqaf yaitu ada 4. Pertama, waqaf tam. Yang kedua, waqaf kafi. Yang ketiga, waqaf hasan. Yang keempat, waqaf qobi. Berikut penjelasannya.
Yang pertama adalah waqaf tam, dalam artiannya yaitu waqaf sempurna. Maksudnya mewakafkan atau memberhentikan suatu bacaan secara sempurna atau tidak memutuskan atau berhenti di tengah-tengah kalimat. Yang kedua yaitu waqaf kafi, yaitu waqaf yang wajar dalam artiannya, yaitu mewakafkan atau memberhentikan suatu bacaan secara sempurna, yaitu tidak diputuskan di tengah-tengah ayat walaupun ayat tersebut masih dalam memiliki kaitan dengan artinya. Yang ketiga yaitu waqaf hasan, maksudnya waqaf yang baik, yaitu mewakafkan atau memberhentikan bacaan tanpa mempengaruhi dari arti dan ayat sesudahnya. Yang keempat yaitu waqaf qabih, adalah waqaf yang buruk, yaitu mewakafkan atau memberhentikan bacaan secara tidak sempurna atau berhenti di tengah-tengah ayat ataupun kalimat. Selanjutnya yaitu macam-macam bentuk waqaf. Yang pertama adalah waqful lazim dengan hurufnya mim, yaitu harus berhenti. Contoh dari ayatnya yaitu innallaha syadidul iqab. Yang kedua yaitu waqful muannaq, ya, waqf atau juga bisa disebut dengan waqful muannaqah, yaitu tandanya itu titik tiga, ada dua ya, titik tiganya ada dua, yaitu maksudnya itu adalah berhenti pada salah satu tanda petik tiga itu. Contohnya ada dalam surat Al-Baqarah yaitu Dzalikal kitabu la raiba fih. Kita berhenti di ujung, di petik yang terakhir. Bisa juga yang petik yang pertama. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Selanjutnya yang ketiga yaitu waqful aula, hurufnya qala, yaitu berhenti lebih utama. Contohnya yaitu khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Kita berhenti. Selanjutnya yang keempat yaitu waqful mutlak, hurufnya yaitu hanya qa. Maksudnya itu boleh berhenti dan juga boleh terus, tapi lebih baik berhenti. Contoh kalimatnya ma ujibtum qalu la ilma lana. Yang kelima waqful jaiz, hurufnya yaitu ja, boleh berhenti dan juga boleh terus. Contohnya di dalam surat An-Nasr, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, boleh berhenti dan juga boleh terus. Selanjutnya yang keenam yaitu waqful mustahab, hurufnya adalah qafa. Nah, artinya dari situ adalah berhenti lebih utama. Contoh kalimatnya alaihil qasas qala la takhaf, di situ ada huruf qafanya. Selanjutnya yang ketujuh yaitu waqful mujawwaz, hurufnya yaitu za, atau juga boleh berhenti, boleh juga terus. Contoh bacaannya itu walahu kullu syai'in wa umirtu. Yang kedelapan adalah waqful qabi, hurufnya yaitu qaf, itu artinya lebih baik terus. Contoh kalimatnya fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka. Selanjutnya yang kesembilan itu waqful murakhasah, hurufnya yaitu shad, boleh berhenti dan lebih baik terus. Contoh kalimatnya atau contoh ayatnya mim ba'dihim wa ghammat. Nah, di situ ada huruf shad. Yang ke-10 yaitu waqfu waslu ula, yaitu hurufnya yaitu shola, atau dalam artiannya lebih baik terus. Contohnya yaitu kalla la yumbaghanna fil hutamah. Setelah kalla di situ terdapat huruf so sama la kecil. Selanjutnya yang ke-11 yaitu waqfu la wasol, hurufnya yaitu huruf lam alif. Dalam artiannya itu lebih atau tidak boleh mewakafkan. Contohnya yaitu alam nashrah laka sadraka wa
Di situ ada huruf lam alif. Dan selanjutnya yang ke-12 yaitu waqfu saktah dengan hurufnya yaitu sa. Artinya maksudnya tuh berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Contoh ayatnya terdapat dalam surat Al-Mutaffifin yaitu kalla bal rana ala qulubihim. Sekian macam-macam dari bentuknya. Hukum mim sukun yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama ikhfa syafawi, yang kedua idgham mimi atau idgham mutamathilain, yang ketiga izhar syafawi. Berikut penjelasan. Yang pertama yaitu ikhfa syafawi, yaitu apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka disebut dengan ikhfa syafawi. Cara membacanya itu harus samar-samar di bibir dan didengungkan. Contoh kalimatnya yaitu ya'tasim billah, ada mim mati bertemu dengan huruf ba. Yang kedua yaitu idgham mimi, yaitu apabila ada mim mati bertemu dengan huruf mim, maka disebut juga idgham mimi. Dan ada kata lain juga disebut dengan idgham mutamathilain. Contoh kalimatnya yaitu wa ma lahum minallah, lahum mim. Di situ ada mim mati bertemu dengan huruf mim. Dan yang ketiga yaitu izhar syafawi, yaitu apabila ada mim sukun bertemu dengan 26 huruf hijaiyah atau semua huruf hijaiyah kecuali huruf mim dan huruf ba, maka disebut izhar syafawi. Cara membacanya yaitu terang di bibir dengan mulut tertutup. Alhamdulillah, selesai sudah jawaban ujian akhir semester pelajaran tahsinul qiraah dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata salah dari saya. Semoga apa yang kita bahas di video ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Terakhir, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu, rawahu Bukhari, yang artinya sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Hadis riwayat Bukhari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.